Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang SLO. Ya, itu ya. SLO itu adalah kepanjangan daripada sertifikat layak operasi. Nah, itu biasanya penggunaan SLO ini itu adalah untuk pelanggan-pelanggan yang ingin melakukan penyambungan baru KWH ke PLN. Nah itu ya, itu wajib memiliki SLO. Nah, dasar daripada penggunaan SLO ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mana disebutkan pasal 44 ayat 4 itu setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO, sertifikat layak operasi. Berikutnya adalah pasal 54 ayat 1. Nah, ini berhubungan dengan sanksi. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik tenaga listrik tanpa SLO sebagaimana dimaksudkan pasal 44 ayat 4, nah itu dapat dipidana selama-lamanya 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Nah, itu sanksinya cukup lumayan ya. Ada unsur pidananya, ada unsur dendanya. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya perlu diperhatikan kedua hal tersebut. Nah, itu ya. Nah, poin yang perlu diperhatikan di sini bahwa yang pertama itu SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LIT. Nah, lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelayakan operasi atas instalasi yang dipasang di bangunan permohonan listrik. Dalam hal ini adalah pelanggan-pelanggannya itu. Nah, perusahaan-perusahaan lead ini memang telah terakreditasi dan telah mendapatkan legalitas daripada Kementerian SDM, dalam hal ini adalah Dirjen Ketenagalistrikan, yang mana perusahaan lead itu mampu menerbitkan SLO. Nah, banyak ya perusahaan-perusahaan lead itu seperti Serkolinas, PT Serkolinas, PT CPLN, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lead yang ada di Indonesia. Nah, itu ya. Poin kedua, SLO menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah layak operasi atau sudah layak diberikan tergangan. Nah, itu makanya sebelum menerbitkan SLO itu akan dilakukan pengecekan, baik itu pengecekan fisiknya maupun pengecekan berdasarkan pengukuran instalasi tersebut, sehingga setelah dilakukan inspeksi tersebut dinyatakanlah bahwa instalasi bangunan itu dalam kondisi layak operasi, sehingga PLN itu tidak ragu untuk melakukan penyambungan KWH ke pelanggan tersebut. Nah, itu ya. Dan poin ketiga di sini, untuk menciptakan suatu instalasi ketenagalistrikan yang standar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu kembali lagi bahwa dengan adanya SLO dan telah dilakukan pemeriksaan inspeksi ke pelanggan-pelanggan yang akan mengajukan listrik ke PLN, itu bahwa listriknya itu sudah standar. Listriknya itu sudah standar, baik itu daripada kabelnya maupun komponen-komponen kelistrikan yang lain seperti stop kontak, saklar, fitting, MCB. Nah, sistem rangkaiannya sudah standar. Nah, itulah setelah dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi oleh tenaga teknik dan diverifikasi tenaga teknik dan penanggung jawab tekniknya. Nah, di situ baru setelah sudah layak, baru SLO itu dapat diterbitkan. Nah, seperti itu ya. Tuh. Nah, di sini untuk proses penerbitan SLO itu adalah ada beberapa tahapan. Jadi tidak mudah untuk melakukan penerbitan SLO itu. Yang pertama itu penerbitan pemeriksaan instalasi. Nah, untuk pemeriksaan instalasi, nah itu sebelum kita melakukan pemeriksaan instalasi, bahwa si instalasinya itu sudah memiliki NIDI. Nah, untuk NIDI-nya itu akan kita bahas pada materi berikutnya, yang mana NIDI itu adalah nomor
instalasi nomor identitas listrik pelanggan. Nah, itu biasanya yang menerbitkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan standarisasi legalitas dan telah diakreditasi oleh DJK, Dirjen Ketenagalistrian. Nah, setelah mendapatkan ID, nah baru kita lakukan pemeriksaan. Nah, biasanya pemeriksaannya itu dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama pemeriksaan fisik daripada instalasi tersebut, baik itu kabelnya standar apa tidak, penampangnya sesuai apa tidak, terus komponen-komponen seperti fitting, stop kontak, MCB-nya itu komponen-komponennya itu standar apa tidak, dan itu minimal SNI, standar nasional Indonesia, atau memiliki keterangan LMK. Nah itu ya. Nah itu dilihat sambungannya itu gimana, seperti apa. Nah itu banyak yang harus diperhatikan, yang harus dicek, yang harus diperiksa pada instalasi itu. Dalam hal ini adalah fisik daripada instalasi tersebut. Nah yang berikutnya, setelah melakukan pemeriksaan fisik, kondisinya bagus, layak. Nah itu adalah yang pemeriksaan berikutnya, itulah pemeriksaan daripada pengukuran, hasil pengukuran. Nah biasanya hal-hal yang dilakukan pengukuran itu yang pertama adalah groundingnya, tahanan daripada groundingnya berapa itu ya. Nah terus tahanan isolasi kabelnya bagus apa tidak, artinya kabelnya itu tidak mengalami kerusakan. Nah itu bisa dicek daripada tahanan isolasinya dengan menggunakan Megger isolation tester. Nah dicek juga adalah polaritas daripada kabel, jadi bisa dilihat pasanya sudah sesuai, netralnya juga sudah sesuai dari penyambungan kabelnya itu. Nah itu bisa dilihat daripada polaritas kabelnya. Nah itu ya. Nah setelah hasil pemeriksaan itu dibuat dan dicantumkan dalam lembar inspeksi, dan nanti akan diverifikasi oleh penanggung jawab tekniknya setelah layak. Nah itu nanti proses selanjutnya adalah penginputan data. Jadi memang ada sistemnya. Sistemnya itu telah dibuat oleh Kementerian SDM dari penginputan data hasil pengecekan di lapangan. Nah itu diinput ke dalam sistem yang telah dibuat oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Oke. Nah, setelah diinput, nah nanti akan diverifikasi oleh Kementerian SDM. Akan diverifikasi oleh Kementerian SDM, dan kalau memang hasil pengukuran pemeriksaannya itu telah memenuhi standar daripada sebuah instalasi, nah itu akan diterbitkan oleh DJK. SLO-nya itu akan diterbitkan oleh DJK melalui PT perusahaan lead yang telah mendapatkan legalitas dari SDM, ke Kementerian SDM tersebut. Nah, hasil dari SLO itu maka nanti akan diterbitkan itu adalah nomor registrasi SLO. Nah, nomor registrasi SLO inilah nanti sebagai syarat untuk melakukan penyambungan listrik ke PLN. Artinya kalau setelah memiliki SLO itu PLN berhak menyambungkan listrik ke pelanggan. Nah itu ya, itu adalah salah satu. Selain SLO banyak juga ya, seperti administrasi yang lainnya, data teknis dari jaringan PLN-nya gimana, terus pembiayaannya seperti apa. Kalau memang sudah komplit semua, nah itu PLN bisa melakukan penyambungan listrik ke pelanggan. Nah itu ya. Nah, emang banyak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelanggan untuk dapat melakukan penyambungan listrik ke PLN. Oke, nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang mengenai daripada sertifikat layak operasi, sehingga
dengan adanya pemahaman ini pelanggan dapat mengerti, memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan SLO. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.